Selamat pagi. Masih ada sukacita hari ini? Tentunya ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, pasti diberikan sukacita yang luar biasa dari Dia. Oh ya, betul sekali Kakak Ayub. Nah, mungkin adik-adik merasa siapa ya kakak ganteng yang ada di samping kanannya kakak ini? Nah, kakak yang ada di samping kanannya kakak ini adalah Kakak Ayub. Nah, Kakak Ayub ini merupakan salah satu anggota dari tim pelayanan sahabat anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Ayub. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat kemurahan-Mu buat kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Yesus semata. Inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semua berdiri, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Kita mulai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, kita tetap masih berdiri. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kasih anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan bersama-sama dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dapat kami praktekkan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh keberadaan kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita mengangkat satu pujian kembali, yaitu Setia Setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati.
Adik-adik, saya mempersilakan untuk duduk kembali. Shalom dan selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi demikian. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, Daniel dinamainya Bersasar, Hanaya dinamai Sakrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakannya lebih baik dan mereka kelihatan gemuk dan daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap,
Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koreshi. Demikian pembacaan kita saat ini, dan berbahagialah kepada anak-anakku sekalian yang mendengarkan dan mentaati firman ini dalam kehidupannya. Amin. Anak-anakku sekalian, judul cerita kita pada saat ini yaitu berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Namun, sebelum saya lanjutkan cerita ini, Ibu mau bertanya kepada kalian yang ada di rumah. Seandainya kamu asik bermain di taman, apakah kamu taat ketika ayah atau papa atau mamamu memanggil kalian untuk pergi mandi, sementara teman-teman kalian masih ada di taman untuk bermain? Sekali lagi, ketika kalian asik bermain di taman bersama dengan teman-teman, apakah kalian taat kepada papa atau mama ketika mereka menyuruhmu kembali untuk mandi? Ya, betul sekali. Sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, tentunya anak-anakku akan segera pulang untuk mandi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk taat kepada Tuhan walaupun teman-teman kita tidak melakukannya. Sekarang saya akan memperlihatkan sebuah gambar, di mana di gambar ini terdapat empat orang, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keempat pemuda ini masih sangat muda. Mereka sangat pandai dan juga taat kepada Tuhan. Keempat orang ini adalah orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Tetapi saat ini mereka berada di kerajaan Babilonia. Kenapa? Karena pada saat bangsa Babilonia datang menyerang bangsa Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babilonia yang biasa disebut Babel, di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Pada saat mereka kalah, mereka ditawan atau diangkut ke kota Babel atau ke kota Babilonia. Di sana mereka tinggal. Tetapi ternyata bahwa keempat pemuda yang saya sebutkan tadi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, terpilih menjadi seorang pelajar di istana. Kenapa mereka terpilih? Oleh karena mereka adalah orang yang pandai. Sebab itu mereka dipilih. Nah, karena itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikumpulkan menjadi satu dengan teman-temannya yang begitu banyak baru belajar di istana. Mereka dibekali dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan termasuk bahasa.
Namun sebagai pelajar, ada satu aturan yang mereka perlu patuhi, di mana peraturan itu harus dipatuhi. Kenapa? Karena itu bisa membuat mereka tambah sehat, tambah kuat, dan tambah pintar. Peraturan apa itu? Yaitu bahwa mereka harus makan makanan santapan raja dan juga minum anggur yang biasa diminum oleh Raja Nebukadnezar. Makanan ini sangat enak, sangat sehat, dan sangat bergizi. Tetapi sayang sekali, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memakan makanan dan minuman yang sudah ditetapkan oleh raja. Mengapa? Karena ternyata makanan dan minuman ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan sopan berkata kepada kepala para pelajar di istana yang namanya Pak Aspenas. Daniel dan ketiga temannya datang memohon supaya tidak diberikan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Pak Aspenas sangat heran kenapa mereka tidak mau, padahal makanan itu sangat bergizi dan sangat sehat, bisa membuat mereka menjadi kuat, menjadi sehat, dan tambah cerdas. Pak Aspenas menjelaskan, akibat kalau tidak memakan makanan itu, bisa mereka kurus dan juga bisa mereka tidak sehat. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menolak. Dia meminta supaya dikasih saja sayur-sayuran dan juga minum air biasa. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego meminta supaya dikasih pencobaan selama 10 hari atau diuji. Apakah dengan memakan sayur-sayuran dan minum air putih saja mereka akan tetap sehat dan kuat. Nah, ternyata usulan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu disetujui oleh Pak Aspenas. Mereka diizinkan memakan sayur-sayuran dan minum air putih selama 10 hari. Dan setelah lewat 10 hari, Pak Aspenas mengadakan tes kesehatan dan tes kepandaian. Ternyata anak-anakku sekalian, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tambah kuat, tambah sehat, dan juga tambah cerdas. Pak Aspenas heran, kenapa bisa begitu? Tetapi oleh karena ada buktinya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap sehat dan kuat, mereka masih diizinkan makan sayur-sayuran dan minum air biasa saja. Nah, anak-anakku sekalian, setelah cukup waktunya 3 tahun, di mana sesuai dengan perintah raja bahwa mereka hanya belajar 3 tahun, sesudah itu mereka akan dibawa untuk menghadap raja, maka pada saat itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap raja bersama dengan teman-teman pelajar yang lainnya. Nah, apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Raja Nebukadnezar sangat heran karena pada saat dia mengajukan beberapa pertanyaan, semua dijawab oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan baik. Bahkan mereka kelihatan cerdas, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan teman-temannya. Dikatakan bahwa 10 kali lebih cerdas. Nah, di sini membuktikan bahwa orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu ditunjukkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu kita juga harus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu taat kepada Tuhan.
Demikian juga dalam kehidupan kita, anak-anakku sekalian, usahakan supaya dimanapun kita berada, selalu ada ketaatan kepada Tuhan. Terutama kalau ada aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan, entah itu diajak oleh teman atau ada peraturan-peraturan yang dibuat yang membuat kita harus memilih taat kepada Tuhan atau mengikuti aturan itu. Di sini kita harus berani mana yang harus kita ikuti, taat kepada Tuhan atau taat kepada peraturan. Apalagi kalau peraturan yang dibuat oleh teman-teman kita. Misalnya kita diancam oleh teman, kalau dia mengajak kita bolos, kita tidak bolos. Ya, kita harus mengikuti peraturan, bahwa kita tetap mengikuti peraturan. Misalnya di sekolah ada aturan tidak boleh bolos. Nah, demikian juga pada saat hari Minggu, teman-teman kamu tidak pergi sekolah Minggu, kamu tetap pergi sekolah Minggu sebagai bukti bahwa kamu mentaati perintah Tuhan, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat atau yang kena hari Minggu. Nah, demikian juga kalau di sekolah, kalau ibu guru menyampaikan jangan ribut, ya jangan ribut sekalipun ada teman kamu yang ribut. Jadi, sekali lagi anak-anakku, ibu mohon supaya kalian belajar untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan dimanapun kalian berada. Sebab sekali lagi orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku sekalian, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, dan ibu mohon supaya diingat dan dilakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya mau menghafal hafalan yang kasih sama Kak, Ibu Guru dan Kakak, yaitu terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Teman-teman, nama saya Undes, saya dari Dapil 8. Saya ingin menghafal ayat hafalan yaitu Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Teman-teman, nama saya Ivan, saya dari Dapil 8. Saya ingin menghafal ayat hafalan yaitu Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas ayat hafalan di rumah. Terbagi dua, yaitu ayat hafalan untuk anak kecil. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14. Itu ayat hafalan untuk anak kecil. Sekali lagi, pertama Petrus pasal 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Kemudian ayat hafalan untuk anak kecil. Saya ulangi, ayat hafalan untuk anak besar. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yuli pada hari ini. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita mengangkat suatu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji.
Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Khususnya pagi ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami semua, menguduskan anak-anak-Mu semua. Ya Bapa di surga, berikanlah kekuatan dan kesehatan, umur panjang kepada anak-anak kami. Berikanlah semangat untuk belajar, khususnya mereka masih sementara belajar online. Kami mohon Tuhan selalu memberikan semangat, memberikan hikmat yang daripada-Mu, kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk bekerja dalam hati dan kehidupan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami senantiasa dipenuhi oleh hikmat, khususnya belajar demi untuk masa depan mereka. Kami mohon ya Tuhan supaya anak-anak kami dijamah, dikuduskan oleh Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Jika ada yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati dan menguduskan setiap orang tua, memberkati segala usaha dan pekerjaannya, segala harapan dan cita-citanya. Berikan kemampuan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Dan biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, demikian juga para pengasuh, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan selalu memberkati, memampukan mereka dalam mengangkat tugas pelayanan, khususnya pelayanan terhadap anak-anak, bahkan pelayanan terhadap jemaat. Ya Bapa di surga, demikian juga tim multimedia yang selalu menjalankan tugasnya dalam berbagai kegiatan pelayanan, khususnya dengan pelaksanaan setiap rekaman. Kami mohon supaya tim multimedia diperlengkapi dengan hikmat, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, diberikan kemampuan dalam mengangkat tugas pelayanan ini, diberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, biarlah Tuhan akan selalu memberkati di dalam tugas dan pelayanan. Kami mohon supaya selalu diberikan kemampuan, kesehatan, baik dalam melaksanakan tugas di dalam jemaat maupun di tengah-tengah keluarga. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan semua anggota jemaat, kami percayakan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi kami. Ya Bapa di surga, persembahan yang sudah terkumpul pada saat ini di rumah anak-anak kami masing-masing, kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan, supaya persembahan itu boleh digunakan dalam pelayanan. Berkat Tuhan yang masih ada di tangan mereka masing-masing, kami mohon Tuhan memberkati, dan biarlah berkat Tuhan yang masih ada pada mereka boleh digunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah dalam hidup kami selalu ada ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, ini doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat satu pujian kembali, yaitu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Nyata Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini, Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Bapa. Ya Allah Bapa, lingkupi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak lalai dalam panggilan-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.